Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Raka Abdul Hanif. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menambahkan DNS server di Debian 12.11 menggunakan VMware. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita pahami terlebih dahulu mengenai DNS secara singkat. Nah teman-teman, DNS atau Domain Name System itu ibarat penerjemah antara nama dan alamat IP. Jadi, kalau kita mengetik nama situs seperti tkj.com, youtube.com, ataupun google.com, DNS akan mencarikan alamat IP-nya. Misalnya 192.168.10.1. Jadi, setiap domain yang kita cari dalam situs itu ada alamat IP tersendirinya, teman-teman. Tanpa DNS, kita harus mengingat angka IP-nya satu persatu, dan tentunya itu ribet ya. Kalau kita harus mengingat satu persatu dari alamat IP dan masing-masing domain, itu sangat ribet. Jadi sistem DNS ini dibuat untuk mempermudah kita dalam membuka situs, teman-teman, tanpa harus mengingat IP. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah membuat server Debian bisa berfungsi sebagai DNS agar bisa menerjemahkan nama domain ke alamat IP dan sebaliknya, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke step awal. Yang pertama adalah kita membuat sebuah clone dari DNS dari Debian, paket Debian yang telah kita install. Nah, karena saya saat ini sedang mencontohkan mempraktekkan cara membuat DNS server. Jadi saya namain sini adalah DNS Debian. Kalau sudah kalian kalian pisahin foldernya ya dengan folder Debian telah kalian install buat file baru. Kemudian kalian masuk aja ke DNS Debian yang telah kalian bikin tadi. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, kalian harus pastikan dulu kalau kalian punya dua network adapter. Caranya kalian pergi ke bagian setting ya. Ini kita tunggu dulu, ini lagi loading. Jadi kenapa kita harus menggunakan dua network adapter? Satu network adapternya itu digunakan untuk kita mendapatkan internet, teman-teman. Satunya lagi digunakan agar kita bisa berkomunikasi dengan server Debian. Nah, ini yang satu disetting sebagai NAT dan yang satu disetting sebagai host only agar kita bisa berkomunikasi dengan Debian. Gitu, teman-teman. Oke, di sini saya coba login ke root ya, teman-teman. Nah, oke. Yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah apakah kita mendapatkan IP dengan cara ping 88 ya. Nah, teman-teman, kalau sudah direspon seperti ini, itu tandanya kita sudah mendapatkan internet ya. Jadi kita sudah terhubung ke internet dan bisa kita menginstal sebuah paket-paket lainnya yang ada di Debian. Nah, setelah itu teman-teman, kalau kita sudah pastikan kalau kita sudah melakukan internet, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam nano /etc apt source list. Nah, pastikan teman-teman semua sudah menambahkan repository online ya. Nah, jadi ini adalah source list, teman-teman. Kita menambahkan sources di sini. Jadi itu sources itu ibaratnya kayak Play Store kalau di handphone kalian ya. Dia menyimpan berbagai macam aplikasi ya, APK dan paket-paket lainnya. Sama juga kalau di Debian itu namanya source list, teman-teman. Jadi dia menyimpan paket-paket dari aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kita install nantinya. Lalu di bagian CD-ROM-nya kita bisa kasih tanda pagar atau tagar ya, karena kita tidak akan menggunakan CD untuk instalasi paket. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di CD-ROM paling atas kita kasih tanda pagar karena kita tidak akan menggunakan CD untuk instalasi paket.
Setelah itu kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menambahkan repository, kita perlu update terlebih dahulu teman-teman ya, dengan prompt apt update. Kemudian kita tunggu aja. Kalian jangan lupa ketika kalian sudah menambahkan repository, itu kalian harus update ya. Jadi kita harus melakukan perubahan dalam file tadi. Setiap kita melakukan perubahan ya, setiap kita menambahkan repository atau melakukan perubahan dalam file, selalu kita update menggunakan apt update untuk memperbarui daftar paket dari repository yang sudah kita atur tadi teman-teman, supaya sistem itu tahu versi terbaru dari setiap paketnya. Emang agak lama ya untuk apt update ini. Jadi fungsinya tuh agar kita memperbarui daftar paket dari yang sudah kita rubah tadi di dalam file tadi, supaya itu sistem itu tahu versi terbaru dari setiap paket gitu teman-teman intinya. Oke teman-teman, setelah kita udah apt update, hal yang perlu kalian lakukan adalah selanjutnya kita akan coba ketik prompt API ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian lihat di sini, ini ada dua, ada ENS33 dan juga ENS34. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita menambahkan jadi dua network adapter ya, yang satu NAT, yang satu host only. Jadi ENS33 ini agar kita bisa terhubung dengan internet ya teman-teman. Yang satunya lagi ENS34 itu yang tadi kita tambahkan agar kita bisa berkomunikasi dengan server Debian. Kemudian bagaimana cara kita mengkonfig ENS34 agar bisa mendapatkan IP? Itu karena kita harus bikin IP manual ya teman-teman. Caranya adalah kita bisa ketik aja di sini nano/etc/network/interface. Setelah itu bisa kalian enter dan kita akan masuk ke dalam nanonya ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini cuman ada ENS33. Kalau kalian lihat di atas, kita akan bikin ENS34 nya dengan kita ikutin saja saya auto, atau mungkin kalian bisa ikutin yang di atas ya, allow hot plug. Cuman sini saya pakai auto aja, auto. Kemudian saya pakai karena di sini DHCP ya, di ENS33, berarti untuk ENS34 itu kita bikin sendiri, berarti kita pakai yang statik ya teman-teman. Nah untuk addressnya sendiri itu saya pakai 172.16.1. Untuk slashnya saya pakai yang /18 ya. Oke teman-teman, dengan begitu ketika kita sudah tambahkan dan buat ENS34 di sini, berarti nanti kita ketika kita sudah ketik IP lagi, maka ENS34 sudah otomatis terisi dengan address yang sudah kita buat teman-teman, 172.16.10.1/18. Nah kita keluar aja, Ctrl X, Y, Enter. Dan jangan lupa setelah kita mengkonfigurasi dari network ini, kita perlu yang namanya service teman-teman untuk memperbarui. Jadi kalau kita nggak service maka tidak akan terperbarui. Cara kita bisa ketik aja service network restart. Nah oke teman-teman, cara ngeceknya kalian bisa ketik IP di sini dan yap sudah terisi ya ENS34 nya sesuai dengan IP yang telah kita buat. Selanjutnya adalah kalian menginstal sebuah paket yang bernama bin9 dengan prompt apt install bin9 min-y. Nah teman-teman, berarti kalian sini sedang menginstal paket bin9 ya. Kalian bisa tunggu aja dan pastikan kalian terhubung dengan internet ya teman-teman. Ini merupakan perintah untuk menginstal bin9, yaitu software DNS server di Linux ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita coba ketik di sini nano/etc/bin/memconf ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter aja. Setelah ini teman-teman, kita akan membuat zone untuk domain kita dan juga zone untuk IP kita ya. Seperti ini zone. Kemudian misalnya saya nama domainnya adalah Raka mungkin ya, raka.com mungkin. Nama domain saya akan saya namakan raka.com. Nah teman-teman, untuk zone ini artinya itu kita mau bikin pengaturan DNS untuk domain kita ya. Jadi saya domainnya itu bernama raka.com. Nah, kemudian kita ketik type master. Nah
Untuk type master ini artinya server kita ini adalah server utama yang menyimpan semua data domain itu, domain raka.com. Nah, selanjutnya kita ketik file, kemudian /etc/bin/db.domain. Artinya data tentang domain raka.com seperti IP dan hostname-nya itu nanti disimpan di file bernama db.domain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi domain kita itu punya file tersendiri lah istilahnya. Selanjutnya kita bikin lagi satu lagi untuk zone IP ya teman-teman. Nah, sama kayak tadi ya. Zone bedanya di sini adalah kita pakai, karena tadi kan saya 172.16 ya. Tapi di sini kita terbalikin jadi 16.172 ya teman-teman. Kemudian min addr arpa. Nah, terus sama aja kayak tadi, type master, file dan lain-lain. Nah, untuk zone ini yang ada di zone IP, zone titik 16.172 terus min addr titik arpa itu adalah nama zona untuk reverse lookup teman-teman. Jadi ibaratnya tuh kayak sebaliknya. Kemudian bagian in addr titik arpa ini itu format khusus di DNS untuk menunjukkan kalau ini tuh zona kebalikan dari IP-nya teman-teman. Misalnya IP server kita adalah 172.16.10.1 ya, maka di sini tertulis kebalikannya. Ya, jadi kebalikannya tuh apa? Kebalikannya misalnya jadi 16.172 gitulah. Terus min addr titik arpa. Intinya ini supaya sistem tahu kalau zona ini tuh dipakai buat menerjemahkan IP jadi nama domain. Sama kayak tadi, type master tuh menandakan kalau server kita adalah server utama yang menyimpan data reverse lookup ini. Kemudian untuk file etc bin terus /db.ip itu sama kayak tadi juga, menunjukkan kalau lokasi file yang akan menyimpan data untuk zona itu ada di db.ip. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cd/etc/bin ya. Kemudian kita bisa ls. Nah, sini ada banyak ya teman-teman. Kalau kalian lihat, situ ada db lain-lainnya ya. Ada db 127, db lokal, ada masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya adalah kita copy ya teman-teman. Kita copy file db lokal ke db yang tadi kita buat, db domain. Nah, kita copy dengan prompt cp db.local db domain, dan satu lagi cp db.127 ke db.ip. Jadi itu zone kita itu punya masing-masing domain, intinya punya file tersendiri lah. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita ls lagi, itu akan menghasilkan db.domain dan juga db.ip yang telah kita copy. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita edit file db.domain dengan cara kita ketik nano db.domain. Kemudian kalian enter aja. Nah teman-teman, di bagian sini di db.domain yang perlu kita perbaiki adalah di bagian localhost ya, kita bisa shortcut dengan Ctrl W, kemudian kalian Ctrl R ya, replace localhost dengan nama domain kita tadi ya. Nama domain saya adalah raka.id. Kemudian kita apply ke semuanya, maka itu akan otomatis terganti seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang perlu kalian tahu juga, kita juga harus mengganti yang lainnya ya. Kayak ini nih, ns di sini tuh ibaratnya kayak nama domain kita tuh apa. Kemudian untuk a itu, kalau a di sini tuh kayak reverse-nya atau IP dari domain kita tuh berapa gitu ya teman-teman. Jadi ini juga perlu kita isi, a-nya kita isi dengan IP domain kita, yaitu IP Debian lah istilahnya, dan ns-nya itu domain kita, nama domain kita. Sini juga saya tambahkan www ya, agar kita bisa akses dengan www. Kemudian kita bisa keluar, Ctrl X, Y, dan Enter. Dan selanjutnya setelah kita edit db.domain, selanjutnya kita edit yang namanya db.ip. Nah, kemudian kita enter aja untuk db.ip. Dan di db.ip ini nanti kita bakal mengedit sama kayak db.domain ya. Nah, di bagian sini sama ya teman-teman.
Untuk shortcut itu Ctrl W dan juga Ctrl R. Untuk bagian localhost itu kita edit dengan nama domain kita, yaitu raka.id sama kayak tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang perlu kita tambahkan adalah, nah teman-teman, kalau tadi kalian konfigurasi di name.conf itu adalah keterbalikan dari 172.16 menjadi 16.172. Di sini keterbalikan juga ya, dari 10.1 menjadi 1.10. Sama ya teman-teman jadinya. Kemudian ini kalian bisa ikutin aja dengan yang atas. Seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ini kita bisa ketik www.raka.id. Seperti itu ya, teman-teman. Mana Pak? Kalau sudah, kita bisa keluar aja dari file nanonya dengan cara Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, oke teman-teman, di langkah selanjutnya kita akan menginstal apt resolve conf ya. Itu berguna agar sistem itu tahu DNS mana yang akan kita gunakan ya. Nah, biasanya kalau kita langsung edit di resolve conf ini, itu setiap yang kita ubah secara manual itu pasti akan hilang atau balik ke keadaan default. Nah, supaya tidak keubah, kita perlu konfigurasi lanjutan teman-teman. Caranya dengan kalian install resolve conf dan kita mulai config lanjutan. Kita ketik sini apt install resolve conf ya. Kemudian kita install. Nah teman-teman, di langkah ini kita akan memastikan supaya pengaturan DNS itu yang ada di file etc/resolve.conf itu tidak berubah-ubah setiap kali kita Debian restart. Nah, itu gunanya. Untuk mencegah itu kita perlu pasang paket bernama resolve.conf ya, seperti saya ini. Nah, kalian bisa cek aja sistem CTL status resolve.conf, atau kalian bisa langsung masuk nanti ke nano/etc resolve.conf ya. Kemudian resolve.conf d dan /head teman-teman. Ketika kalian sudah masuk, kita bakal kasih nama domain kita di dalam sini dan juga IP kita, IP domain kita ya. Misalnya nama domain saya Raka ya, maka saya akan tulis search raka.id. Kemudian name server kita juga ya, 172.16.10.1. Nah, ini adalah domain kita. Search raka.id, domain raka.id, dan juga IP kita, name server. Seperti ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, Enter, dan setelah itu kita bisa restart ya. Nah, kalau sudah teman-teman, baru kita bisa mengkonfig di nano/resolve.conf ya teman-teman. Yang tadi saya lakukan adalah merupakan pencegahan agar yang sudah kita konfigurasi itu tidak balik ke secara default teman-teman. Nah, ketika kalian masuk ke dalam nano/resolve.conf ini, kalian ketik seperti yang tadi ya, search raka.id, kemudian domain dan juga name servernya sesuai dengan yang ada di konfigan resolve.conf head ya teman-teman, harus sesuai dengan itu. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Dan jangan lupa setiap kita konfigurasi kita harus melakukan yang namanya service ya teman-teman. Sini saya coba service bin 9 restart. Jangan lupa ya teman-teman, intinya setelah kita mengkonfigurasi sesuatu, kita harus pastikan setelah mengkonfigurasi sesuatu itu atau menginstal paket apapun, jangan lupa untuk di restart supaya konfigurasi yang telah dilakukan itu berjalan, agar sistem itu memperbarui konfigurasi yang telah kita lakukan. Seperti ya teman-teman. Nah, service bin 9 restart. Nah, kalau sudah, berarti sudah kelar. Berarti kita sudah tuntas mengkonfigurasi DNS server ya teman-teman. Tinggal bagaimana caranya kita mengecek apakah ini berjalan dan apakah konfigurasi benar dengan cara nslookup 172.1.16.10.1 dan sudah terpanggil domain saya ya. Kalian bisa lihat di sana. Di situ ada domain saya yaitu raka.id dan juga www.raka.id. Kemudian ketika saya panggil IP-nya itu sudah termasuk domainnya sudah keluar dan saya
akan coba panggil domain saya yaitu raka.id untuk melihat IP address-nya teman-teman. Seharusnya bisa ya, dan yap, berarti berhasil kita. Untuk konfigurasi DNS sendiri ya, kita sudah praktekkan tadi. Saya sudah coba nslookup raka.id dan sudah terpanggil. Saya juga sudah nslookup reverse-nya atau IP-nya sudah terpanggil juga, berarti konfigurasi DNS kita sudah berhasil. Tapi apakah ini sudah berhasil ke klien, apakah sudah terbaca dengan klien? Kita akan pergi ke ncpcpl ya teman-teman. Kemudian pada bagian VMnet 1 merupakan network adapter yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan server Debian. Kita masuk ke bagian properties dan IPv4, ke properties lagi, dan gunakan yang use the following IP address. Kalian kan tadi di obtain ya. Nah, setelah itu kalian ubah ke use the following IP address dan kalian ubah IP-nya menjadi satu network dengan IP Debian. Kalau Debian tadi 172.16.10.1, maka kalian ubah menjadi .2 ataupun titik setelahnya teman-teman. Intinya satu network dengan Debian. Kemudian untuk gateway-nya kalian gunakan IP Debian ya teman-teman, 10.1, dan DNS-nya juga 10.1. Setelah itu kalian bisa oke aja. Nah, setelah itu teman-teman kalian bisa close aja di sini. Maka otomatis kalian sudah bisa berkomunikasi dengan server Debian dan kalian sudah termasuk ke dalam klien di server Debian. Karena kalian telah menggunakan satu network dengan Debian ya teman-teman. 172.10.16.10.1. Kemudian untuk membuktikannya kalian pergi ke CMD. Nah, di CMD kalian sudah termasuk sebagai klien dan kalian seharusnya sudah bisa untuk ping ke Debian. Sebagai contoh saya coba ping ke Debian. Nah, berhasil ya. Berarti saya sudah bisa berkomunikasi dengan Debian dan seharusnya saya sudah bisa nslookup di sini. Nah, saya coba panggil IP-nya dan sudah berhasil. Ketika IP saya panggil 172.16.10.1, sudah ada yang namanya domain saya yaitu raka.id. Berarti untuk konfigurasi dari DNS server sendiri itu sudah berhasil ya teman-teman. Untuk ke kliennya juga sudah berhasil.